Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Digaluh Adilah dari kelas 9E nomor absen 23. Di sini saya akan mengidentifikasi jenis zat yang terdapat pada bahan-bahan di kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari tersusun atas beberapa zat. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat memiliki sifat yang berbeda. Zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ialah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan dan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sebagai contoh, unsur besi tidak bisa dapat diuraikan menjadi zat lain. Apabila ukuran besi ini diperkecil, yang pada suatu saat akan didapatkan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom besi. Unsur di alam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, kecuali air raksa yang berwujud cair. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa. Secara umum, non-logam merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Unsur semi-logam. Unsur semi-logam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semi-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain silikon dan germanium. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap yang berbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Di alam ini terdapat kurang lebih 10 juta senyawa. Contoh senyawa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain air, karbon dioksida, garam, dan gula. Zat campuran adalah gabungan beberapa zat, baik unsur atau senyawa, dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran memiliki sifat dari masing-masing materi penyusunnya. Campuran dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Contoh campuran homogen antara lain, campuran air dengan gula dinamakan larutan gula, campuran air dengan garam dinamakan larutan garam. Campuran heterogen adalah campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu koloid dan suspensi. Contoh benda yang mengandung unsur yang terdapat di rumah saya adalah yang pertama ada tutup panci. Tutup panci mengandung unsur aluminium yang termasuk unsur logam. Lambang dari aluminium adalah A besar dan L kecil. Yang kedua adalah gunting kuku. Unsur yang terkandung dalam gunting kuku adalah besi, yang dimana termasuk dalam unsur logam. Unsur besi memiliki lambang yaitu F besar dan E kecil. Yang ketiga adalah kabel. Unsur yang terkandung dalam kabel adalah tembaga, yang dimana termasuk dalam unsur logam. Lambang yang dimiliki dari tembaga adalah C besar dan U kecil. Unsur yang terkandung dalam resin HP adalah silikon. Unsur silikon termasuk dalam unsur semi-logam. Lambang dari unsur silikon adalah S besar dan I kecil. Yang kelima adalah sendok. Sendok mengandung unsur besi. Unsur besi termasuk dalam unsur logam. Lambang dari unsur besi adalah F besar dan E kecil.
penyusunnya adalah air, garam, dan juga gula. Yang kedua ada vakum. Vakum ini merupakan jenis campuran homogen. Zat penyusunnya yaitu air dan alkohol. Yang ketiga adalah larutan garam. Larutan garam ini merupakan jenis campuran homogen. Zat penyusunnya adalah air dan juga garam. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.